Contoh, kita disuruh cuci tangan. Kalau saya pesen-pesen jamaah majelis, jangan cuma cuci tangan, ambil air wudhu. Karena kalau wudhu semua kita basuh, hidung kita basuh, mulut kita basuh, wajah kita basuh, insya Allah kita dijauhi dari virus corona, insya Allah. Terus ada orang bilang, nih kalau kita cuci tangan, kerannya itu pasti bekas tangan orang, jadi saling-saling megang, ya masing-masing pegang, itu bisa penyebaran virus. Akhirnya apa? Akal yang digunakan, nih anugerah yang Allah berikan, digunakan, ketemu tuh jalan keluarnya. Sekarang keran nggak pakai tangan lagi, pakai kaki dipencet. Ini akal. Ini solusi. Kalau kita menggunakan akal. Tapi nyatanya apa? Akal kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita habis sama itu semua tuh, mainan, game online, video-video YouTube yang nggak manfaat. Terus joget-joget TikTok yang gak manfaat. Mohon maaf saya sebutin, karena mau sampai kapan? Mungkin yang buat program itu tahu bahwa dia akan melalaikan. Berapa banyak orang melalaikan kewajibannya, melalaikan sholatnya. Udah, akhiratnya gak dapat, dunianya juga gak dapat. Ya Allah, yang banyak uangnya siapa? Yang buat program, yang buat itu mainan. Mungkin yang itu yang buat mainan itu gak mainin mainan itu. Kita aja akal kita sengaja difokuskan gitu, sehingga apa? Mohon maaf, kewajiban kita, tugas kita yang harusnya kita lakukan, yang harusnya akal kita bisa gunakan hal yang lebih manfaat, akhirnya terasingkan dengan ini semuanya. Jadi saya pesen nih malam hari ini khusus buat semua jamaah yang hadir, ayo kita punya keahlian. Rasulullah SAW punya keahlian, sampai Rasulullah SAW itu sering menyapu rumahnya sendiri. Rasulullah SAW sering tuh sampai Rasulullah membersihkan rumahnya sendiri, sampai disebutkan lagi Rasulullah sering melipat bajunya sendiri. Ada keahliannya Rasulullah. Sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, tidak pernah aku melihat Rasulullah SAW dalam keadaan senggang sedikit pun, kecuali digunakan untuk apa? Pertama diantaranya adalah membuat baju untuk orang-orang miskin, membuat pakaian untuk janda-janda yang tua. Nabi SAW. Jadi dalam keahliannya, dalam kebisaannya, Rasulullah pun nggak menjadikan keahlian kebisaan hanya untuk pribadi lah, dalam mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pesan saya malam hari ini, punya keahlian, dan dalam keahlian cari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo anak-anak muda yang sekolah, mau jadi apa? Mau jadi dokter, tolong belajar yang sungguh-sungguh, jadi dokter yang hebat, jadi dokter yang jujur, jadi dokter yang baik, jadi dokter yang mau mengobati orang sesekali itu dengan keikhlasan, jangan hanya menuntut uang. Jadikan kita punya kebisaan, keahlian kita dalam mencari ridho Allah. Siapa mau jadi apa? Mau jadi pejabat, jadi pejabat yang baik, sekolah yang tinggi, jadi pejabat yang jujur, yang adil, yang amanah. Mau jadi aparat, jadi aparat yang baik. Jadi keahlian kita cari ini masing-masing. Ya mohon maaf, kita sibuk majelis, ini majelis udah kewajiban kita ngaji. Ini makanan hati kita. Kalau kita kagak ngaji-ngaji, ya rusak iman kita. Makanya keahlian itu dalam sisi dunia. Kok Habib jadi ngajarin orang cari dunia? Enggak. Allah yang suruh, wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupakan bagian kamu dari dunia. Dan kalau orang-orang kita sukses, orang-orang kita berhasil nih, kaum muslimin, yang jadi dokter sukses, yang jadi pejabat sukses, yang jadi orang pengusaha sukses, pedagang sukses, nanti kalau ada orang Islam kesusahan, kita yang bantu sama-sama, kita yang bisa membantu. Oh, kita sekarang fokus tuh, ya Allah, permainan sama game sama lainnya. Ayo mulai sekarang, mohon maaf, mau main game silahkan, tapi waktuin. Ya, jangan habiskan waktu kita tuh game yang kita waktuin aja, kita bakal nyesel. Imam Al-Auza'i bilang, nanti setiap saat-saat waktu kita, menit kita, minggu kita, hari-hari kita, semua akan ditampilkan di sisi Allah. Dan sungguh orang yang merugi adalah orang-orang yang saat-saat dan waktu detik-detiknya mereka habiskan dalam keadaan lalai kepada Allah.
Ayo cari keahlian, kebiasaan kita. Apa? Oh, saya senang motor Habib. Coba. Oh, saya suka pretelin motor nih, mekanik. Oh, pelajarin. Buka video YouTube, cari ilmunya. Video YouTube tahu ngakak sendiri. Lagi yang main game online, ya Allah. Penyolong wifi orang, membuat main game online. Ini nyata loh. Saya kalau pulang ke rumah, ada satu gang mau ke rumah saya, itu ada dapurnya orang, pintu belakang, emang di pinggir gang. Saya pertama kalau lewat situ biasa, jual malam sepi. Belakangan banyak bocah-bocah kecil-kecil pada nongkrong di situ. Itu jalan paling sepi tempat saya. Tapi saya perhatiin tiap pulang belakangan ada bocah-bocah. Saya tanya sama supir saya, nih pada ngapain bocah-bocah? Ya tumben pada di sini, saya bilang. Oh, itu biasa nyolong wifi, berarti wifi-nya bocor itu orang. Sampai nyolong, cuman buat wifi ya, buat sinyal itu kan hal yang nggak manfaat, habis dah. Ayo mulai sekarang coba pelajarin dari YouTube. Kita buka ilmu apa, cari, ambil. Oh, ini begini manfaat ya, punyain keahlian. Kalau bisa kita hidupkan mulai sekarang nih. Keadaan lagi sulit, ada yang nggak kerja, senggang. Ayo. Saya sama ayah saya dari kecil diajarin keahlian. Sebelum saya mondok di Jawa Timur, ayah saya itu udah ngajarin keahlian. Saya dari umur 6 tahun kalau sekolah SD, pulang sekolah tuh diajak sama ayah saya, ikut yuk dagang di Tanah Abang. Ayah saya pedagang. Ayah saya pedagang, diajarin dagang ini begini, ini cara dagang begini, diajarin. Makanya paling tidak kita dakwah ini kewajiban kita. Mengajar, menyampaikan ilmu, membimbing, ini kewajiban kita. Tapi bukan untuk kita mencari dunia dari ini semua. Sampai ayah saya pas sudah mau sebelum meninggal 1 tahun itu, ayo mulai usaha. Isyarat. Ayo usaha dagang, buka toko sendiri. Saya sampai punya toko sendiri. Keahlian. Di rumah juga ibu saya ngajarin. Contoh ini keahlian. Ini mungkin jadi tahaddusan bin ni'mah, dan supaya kita semua mencontoh. Ayo mulai sekarang coba. Ibu saya sama orang tua saya ini semua tinggal di rumah, bukan kayak mungkin ada jamaah punya rumah masih ada halamannya, masih ada kebun biar semeter kali 3 meter atau berapa. Rumah saya nggak ada, tempat tinggal saya sempit, dempet. Tapi bapak saya pintar, bangun rumah di atasnya dikasih dak, jadi nggak pakai genteng. Ibu saya nanam, ditanam tuh di atas rumah saya banyak macam-macam, ada pohon-pohon, ada pohon terong, ada tomat, ada ya, jeruk ada, cabai ada, cabai aja macam-macam, ada cabai jahanam namanya, cabai jahanam pedes banget tuh, ada. Mampir ke rumah nanti saya kasih, bingung mau ngasih cabainya sama apaan ya, bisa makan cabainya. Ibu saya kalau mau masak sayur naik ke atas metik terong, ambilin cabai, nggak ribet, nggak susah kan. Sekarang bisa kita nanam pohon, cuman pot-potnya kecil jadi ya. Pohon durian aja pohonnya kecil, tahu duriannya banyak. Subhanallah, itu akal yang dipakai. Mohon maaf, jangan kasih ini akal semua hanya dipakai oleh orang-orang non muslim yang hebat-hebat, bisa buat ini, bisa buat, kenapa kita nggak bisa? Makanya saya punya kakek dalam kitabnya fi mas'alah sonduk, sauti sonduk, ada kitab namanya risalah, bukan kitab, risalah tentang fatwa suara sonduk zaman dulu, zaman Belanda, kotak suara. Habib Utsman bilang kita ini perlu 3 hal. Pertama ilmu, belajar, yang kedua fikir, yang kedua hubungan dengan Allah. Kalau kita punya ilmu, kita berfikir, kita punya hubungan sama Allah baik, Allah bakal kasih sesuatu yang kita nggak bakal tahu. Kita bisa menciptakan sesuatu, itu dalam kitab itu disebutkan. Jadi perlu ikhtiraat, perlu kita menciptakan sesuatu, buat sesuatu. Ayo anak-anak muda, buat hal yang manfaat, hal yang bagus ya. Bukan nggak ada orang yang bisa menciptakan, membuat sesuatu, ada. Kalau Allah memberikan ilham untuk dia, ilmu, pengetahuan, pemikiran yang jernih, dia bisa saja membuat sesuatu. Itu kan manfaat. Coba nih warga-warga, nggak usah jauh-jauh, di depan rumah kita tanamin pohon apa kek ya, pohon cabai kek,
Jadi kalau ada ibu-ibu lewat mau ngerujak tinggal petik cabenya, ya kan manfaat. Tapi apa pemikiran orang-orang kita ini, mohon maaf bukannya nyinggung ya, cuma menyadarkan pemikiran kita. Orang-orang kita sibuk sekarang, apa yang lagi dipelihara atau dirawat, mereka beli tanaman-tanaman hias. Gak masalah, itu menghijaukan, bagus. Tapi mohon maaf, itu tanaman hias yang kita beli bahkan ada sampai harganya jutaan. Tanaman hias ada namanya janda bolong, macam-macam tuh. Ya, saya pikir sundal bolong doang, janda bolong. Ya, tuh jutaan. Tapi saya mau tanya begini, kalau keadaan sulit, ekonomi susah, uang nggak punya, kira-kira itu tanaman hias bisa dimakan nggak? Coba tanamin sesuatu yang manfaat di pinggir-pinggir jalan kita bisa, ya, hal yang memberikan manfaat. Allah kasih isyarat di dalam ayat tentang kaum Saba yang Allah kasih keindahan. Kaum Saba tuh tanahnya subur luar biasa, kebunnya berbuah. Apa isyaratnya yang diminta di dalam doa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita minta, ya Allah jadikan negeri yang indah. Kita selalu berdoa, ya Allah jadikan Indonesia negeri yang indah dan Allah memberikan pengampun. Tapi baca di dalam ayat itu ada isyarat dari Allah, jannatan an yamin wa shimal, surga di kanan dan kirinya. Nih, di kanan kiri kita surga, tanah kita subur, surga yang kalau kita tanam sesuatu tumbuh. Cuma orang kita nggak manfaatin itu. Nah, yuk coba, mungkin ini menjernihkan pemikiran kita. Punya kolam kecil-kecil, ya peliharalah ikan yang bisa dimakan. Apa ikan apa? Ikan mas ya, apa ikan gurame, ya ikan apa? Ikan lele dah. Lele bagus, banyak vitaminnya. Ya, cuman makanannya aja serem. Iya, vitaminnya banyak. Saya bingung, subhanallah ya. Allah kalau mau nyadiin sesuatu itu kita nggak pernah paham. Ya nggak bisa ngerti, kita nggak bisa ngerti, udah punyanya Allah semua aturannya. Tapi coba pelihara tuh ya ikan yang manfaat. Orang-orang kita ya Allah akhirnya akalnya disibukin, nggak yang tua, nggak yang muda, sekarang pada sibuk melihara ikan cupang segini nih. Mohon maaf, ikan cupang nggak bisa dimakan. Ini benar apa enggak saya ngomong nih? Tuh coba kalau kita pelihara yang manfaat. Beb, kalau ikan cupang kan cuma bisa dipelihara di toples kecil, jadi muat di rumah. Terus kalau yang lain, kita punya kolam dikit lah kita pelihara, masa nggak bisa? Atau loh kayak di daerah Asia, di Jepang, gotnya bisa dibuat jadi tempat ikan. Kenapa nggak bisa? Kenapa mustahil? Kalau kita pakai akal kita gunain, kita modifikasi itu got, bisa aja kita pelihara ikan yang manfaat. Makanya ayo biar punya kebiasaan, jangan gitu sibuk tuh sama itu semuanya. Akhirnya yang sukses mereka, yang berhasil mereka, kita susah, sulit. Ekonomi jatuh, kitanya sulit. Ada masalah kehidupan, kitanya sulit. Tapi kalau kita punya keahlian, ayo. Saya di pondok saya ada santri-santri saya ajarin masak. Suruh masak sendiri, saya beliin bahan masak, belajar. Suruh nanem, saya suruh nanem. Jadi paling enggak nanti keluar dari pondok dia punya ilmu agama, paling enggak punya kebiasaan, punya keahlian. Jadi sekiranya dia bisa masak kek, buka warung makan kek. Sama nih orang-orang perempuan yang hadir jamaah nisa, ayo belajar masak. Jangan enggak belajar masak, biar bisa masak. Anak bapak nih yang perempuan yang gadis-gadis, ajarin masak, suruh belajar. Kalau perlu kursusin masak nggak apa-apa, manfaat. Ya iya sih, insya Allah kalau suami, calon suami lah katakan cinta sama calon istrinya, biar kita nggak bisa masak, pasti diterima sama dia. Ada orang laki datang ke rumah orang perempuan, mau nggak kamu jadi istri saya? Kata orang perempuan, kamu mau nggak jadi suami saya? Tapi saya nggak bisa masak. Kata calon suaminya, iya nggak apa-apa, nggak makan juga nggak apa-apa. Bohong itu. Ya nggak mungkin nih, sekarang nggak makan nggak apa-apa, belum jadi istri. Coba udah jadi istri nggak makan, ribut melulu. Paling tidak kalau ada anak perempuan dia bisa masak, dia punya keahlian nih, dia bisa masakin sesuatu apa,
Apa yang dapat manfaat? Belum nikah lah, orang tuanya bisa makan, saudaranya mungkin bisa, ya, dari masakan itu. Udah punya suami, suaminya, anaknya, itu yang pertama di rumah dulu dah dapat manfaatnya. Andai Allah kasih dapat ujian, ada seorang perempuan punya anak kecil-kecil, suaminya meninggal atau suaminya nggak ada, kalau nggak punya keahlian, nggak punya kebiasaan, susah menghidupkannya. Tapi kalau dia punya keahlian, punya kebiasaan, minimal dia bisa buka warung makan, paling nggak untuk bisa menutupi. Memang rizqu Allah, rizq di tangan Allah, Allah yang ngasih, tapi Allah suruh kita ikhtiar, suruh kita berusaha, harakah barakah. Kalau kita nggak bergerak, bagaimana mau dapat berkah? Makanya dulu Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika menegaskan sebab rezeki itu ada dua macam. Memang ada sebab ketika kita menyambung hubungan dengan Allah, ini sebab yang nggak nampak, tapi sebab yang nampak kita usaha kerja, berdagang kayak apa kayak. Lihat ada anak muda tidur di masjid nggak kerja-kerja, diperhatiin sama Sayyidina Umar, sehari didiemin, 2 hari 3 hari. Kerjaannya kalau dia ngasih makan, makan di masjid, sholat, nggak kerja, masih muda. Hari ketiga dibangunin sama Sayyidina Umar pakai pedangnya begini, gum inna sama lam yumtir dhahban wala fiddah. Bangun, langit nggak nurunin hujan atau hujan emas atau hujan perak, nggak nurunin. Artinya nggak ada hujan uang. Usaha, kerja, cari. Makanya saya berharap jamaah di sini, ayo, mudah-mudahan memberi semangat buat kita semuanya. Usaha apa kek yang bisa kita lakuin? Usaha apa kek, COD kek, online kek, jualan, ya. Insya Allah mudah-mudahan, saya berdoa, semua kita berdoa yang hadir di sini, Allah kasih rezeki yang melimpah, Allah berikan usahanya yang jadi pedagang yang sukses, yang jadi dokter yang hebat, yang jadi aparat yang hebat, jadi pejabat yang baik, yang hebat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayo mulai sekarang. Ini ada 2 kisah nyata tetangga saya. Yang satu nih tetangga saya, Masya Allah, dari zaman SMP tiap jam 3 malam dia bangun naik sepeda pergi ke tukang potong kambing. Dia ke tukang potong kambing, dia beli tuh kepala kambing, kaki kambing, biasanya nggak dipakai. Dari tukang potong kambing, tukang jagal kambing, dia pergi lagi ke tukang sop, dia jualin tuh kepalanya, kakinya, ngambil untung 1.000 2.000, memang sedikit, tapi dengan ketekunannya dan sungguh-sungguhnya dan usahanya dia, Allah kasih. Lulus SMA udah punya mobil sendiri, Honda Jazz. Waktu itu Honda Jazz udah paling bagus itu mobil. Paling enggak kan ada usaha dia. Ya, kita pengen dong anak-anak muda kita jadi orang-orang sukses semuanya, amin. Ya. Ada lagi satu lagi tetangga saya, Masya Allah, ini tetangga saya pelitnya minta ampun dia. Kenapa pelit? Pelitnya tapi baik buat diri dia. Dari kecil dia tiap dikasih jajan sama orang tuanya disimpan sama dia, nggak pernah dipakai. Makanya saya bilang pelit, nggak pernah jajan dia, disimpan. Tapi subhanallah, akhirnya kan dia meraih. Sekarang dia kuliah jadi mahasiswa, mohon maaf, udah punya mobil sendiri, udah punya rumah sendiri, masih kuliah orangnya, udah punya 3 unit usaha sendiri. Bayangkan, belum nikah, belum menikah. Tapi karena apa? Kesungguhan. Padahal orangnya diem. Saya sampai nggak nyangka dia punya usaha sendiri, punya mobil. Saya tanya, mobil siapa nih? Mobil saya, Beb. Masya Allah, mobilnya baru. Saya bilang, dari apa? Dari kesungguhannya, dari ketekunannya. Ya, mudah-mudahan jamaah majelis Rasulullah ada yang bisa mencontoh yang baik, ya, bisa bermanfaat dari ini semuanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Makanya pesan saya malam hari ini, ayo cari kebiasaan kita, cari keahlian kita, apa yang kita bisa lakuin, ya, manfaatin. Dan dari itu semuanya yang kita dapatin, yang kita kerjain, jadikan semua untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cari nafkah, cari rezeki kita buat orang tua, buat saudara kita yang kesulitan, manfaat. Bisa buat bersedekah. Ini kalau orang-orang muslim sungguh-sungguh dan dia nyari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala,
dengan dunianya, atau dengan amalnya, dengan ibadahnya, insya Allah nggak ada lagi itu orang yang di jalan-jalanan minta buat masjid, insya Allah nggak ada. Saya yakin, karena orang-orang kita sukses-sukses, berhasil. Ya paling nggak punya usaha apapun. Ayo, mulai sekarang insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesungguhan untuk kita.